Ya, karena ini masih perdana untuk pembimbingan kita ada beberapa hal dulu yang kita sepakati nanti ke depan sehingga proses pembimbingan kita bisa berjalan baik ya. Sebelum kita mulai pembimbingan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami akan mulai proses pembimbingan perdana kami untuk Saudara Bernardo untuk penyelesaian tugas tesisnya dari awal hingga akhir. Tuhan berkati perbincangan kami untuk mempersiapkan langkah demi langkah penulisan tesis ini. Demi Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Ya, saya sudah terima suratnya bahwa tadi saya katakan saya sebagai pembimbing utama dan pembimbing kedua dengan Pak Jontor. Itu orang. Waktunya diberikan ke kita mulai tanggal 1 Maret sampai 1 Desember 2023. Berarti itu ada 9 bulan. Di sini ada klausul jika sampai tanggal 30 Desember tidak selesai di tanggal 1 Desember maka nanti diberi perpanjangan sekali itu 3 bulan dari tanggal 1 Desember sampai 1 Maret 2024. Lalu kemudian apabila dalam waktu yang 9 bulan ditambah 3 bulan tidak selesai maka seminar diberi tesis ini akan diganti judulnya dan akan diganti dan diulang lagi dari awal seminar proposal dan sebagainya. Dan kalau nanti ada masa perpanjangan akan dikenakan lagi biaya. Ini sudah mungkin dikirimkan ke Fernando. Kemudian pertemuan kita akan ada sebanyak 8 kali dari sejak sekarang hari ini. Dan setiap bimbingan nanti ada isian dan kita tantangani bersama apa yang menjadi materi pembimbingan kita. Kalau hari ini misalnya bicara soal proses pembimbingan dan pembahasan bab 1 misalnya itu nanti hari ini nanti tantangani kita bersama lalu disimpan atau dikasih ke lembar kasih akademik S2 supaya dia data simpan bahwa kita ada progres pertemuan sudah bertemu dan sudah mulai ya, nanti isi kita tantangani kasih sama dia. Lalu fotokopi dulu satu untukmu dan satu untuk dia untuk pasca sarjana. Nah itu baru ini nanti saya juga akan memberikan laporan kepada Direktur Pasca Sarjana soal proses yang terjadi dengan kita. Nah lalu setelah itu nanti kita akan menyelesaikan studi ini. Nah ini sudah lengkap ya. Nah di sini sudah kepadamu juga sudah ada sini hal-hal inilah garis besar pembimbingan kita sudah ada mekanisme regulasi dan SUP yang di masing-masing pihak baik pihak saya dan pihak Bernardo gitu ya. Bernardo marga apa nih? Tapi itu pula Pak. Melayani di Tanah Jawa? Iya Pak, di KPI Tanah Jawa. Di KPI Tanah Jawa. Wah jauh sekali ya. Jadi tadi pagi baru datang ke sini. Tadi malam Pak. Tadi malam nginap di sini. Iya Pak, nginap Pak. Di rumah siapa? Di rumah orang tua kita. Orang tua di Medan. Iya Pak, di bulan. Barang bulan. Oke. Jadi habis minggu kemarin langsung ke sini ya. Iya. Oke. Nanti kita akan sepakati kapan kita bertemu sesuai dengan waktumu ya. Kapan kita bertemu. Kalau saya setiap hari Senin seperti ini free bisa bertemu dengan saya. Saya juga sampaikan kepada si RD Brutu juga sama si satu lagi yang saya bimbing itu Ricky. Nah itu jadi sudah saya sampaikan. Untuk S1 saya sudah kosongkan hari Rabu. Kalaupun nanti hari Rabu terserah, tapi saya Senin dan Rabu kosong. Di situ kita bisa bertemu. Nah, bagaimana akan kita kerjakan ke depan? Nah, saya akan membuat semacam time schedule yang akan kita sepakati bersama sehingga nanti kita benar-benar sepakat dengan waktu itu. Yang pertama nanti pada bulan Maret, ini Maret sekarang, ini jadwal ya. Jadwal penulisan tesis kita ini 1 Maret ini saya harapkan sudah selesai ini bab 1 karena ini sudah dari
sementara proposal itu yang sudah diperbaiki sudah bisa jadi bab 1. Jadi Maret itu sudah saya andai selesai lah. Nanti saya baca dulu yang sudah dikirim perbaikannya, saya perbaiki, kirim ke saya lagi setelah perbaiki. Lalu kita akan jadwal juga bulan April ini sudah masuk bab 2. Artinya di awal, di akhir bulan Maret nanti sudah bisa kirim ke saya bab 2 draft. Baru di bulan Mei ini sudah mulai mengerjakan bab 3. Bagaimana cara mendirikan atau mengirimkannya, kapan nanti kita sepakati. Lalu bulan Juni ini sudah harus selesai bab 4. Dan bulan Juli ini sudah selesai bab 5. Dan bulan 6 bukan bulan Agustus, maksudnya di pertemuan ke-6 kita sudah mulai membicarakan hal-hal teknis, misalnya abstrak, kemudian daftar pustaka, kemudian di sini kata pengantar dan sebagainya. Ini sudah kita harus gunakan. Lalu nanti kita satukan file. Lalu bulan September ini sudah draft tesis final. Artinya final itu sudah satu. Sudah disatukan ini semua. Sudah disatukan sini satu file. Lalu pertemuan yang ke-8 itu Oktober, ini kita sudah finalisasi tesis. Ini sudah mulai tahap finalisasi dan kita sudah menandatangani ataupun merevisi dan sebagainya. Semua sudah hampir. Lalu November, Desember ini sudah bisa kita menyerahkan tesis ke kampus. Jadi ini sudah ada sekitar 9 kali pertemuan, bisa yang lebih dari sini untuk rencana kita menyelesaikan tesis ini. Harus kita punya kesepakatan program yang kita sepakati. Nah, kemudian dalam rangka mengirim file-file nanti ke saya, ada format file. Nah, misalnya ketika mengirim ke saya bab 1 nanti buat di sini bab 1 Bernardo. Ini dikirim ke saya ketika mengirim bab 1. Lalu saya baca, kemudian saya perbaiki. Saya kirim kepada Bernardo lagi bab 1 Bernardo. Saya buat nanti revisi. Ini saya kirim ke kamu lagi. Lalu setelah kau revisi sesuai dengan saya, kirim lagi ke saya perbaikanmu, perbaikan dari bab 1 itu Bernardo, perbaikan. Perbaikan. Jadi berarti Anda mengirim ke saya 2 kali ini. Pertama ini sekarang itu sudah dikirim ke saya sedang baca, nanti saya kirim ini bab 1 revisi, lalu dikirimlah ini ke saya lagi. Kapan ini dikirim? Ini sekarang posisi kita di sini. Kirimlah ini perbaikan ini di bulan April. Sekaligus bab 2 nanti Bernardo. Nah, ini draft bab 2. Berarti ada 2 file yang dikirim nanti April. Yang pertama itu draft perbaikan yang sudah saya coret-coret nanti final, dan bab 2 Bernardo di April. Kapan dia dikirim ke April? Dan mudah-mudahan
sudah bisa selesai pada minggu kedua April. Minggu kedua April. Sudah masuk 2 file, itu file yang perbaikan dan draft file bab 2. Lalu saya baca ini bab 2, lalu saya buat lagi nanti filenya bab 2 Bernardo, nanti direvisi, baru kau kirim lagi nanti ke saya bab 2 Bernardo perbaikan. Kalau itu dikirim ke saya, nanti kirimlah ini. Kan bulan ini bab 2 bab Mei, ini Mei, ini juga Mei. Kapan? Dia minggu kedua Mei. Yang ini. Begitu nanti seterusnya kita bekerja. Nah, sehingga nanti kamu sudah bisa atur waktumu minggu kedua Senin berarti, atau hari Rabu, atau ya antara Rabu dan Kamis, Senin di sini tentukan. Pak, saya sudah kirim ini, kita bertemu tanggal sekian. Nah, saya sediakan waktu di sini. Jadi begitu regulasi pertemuan kita, sehingga setiap bulan ada pertemuan. Nanti di sini saya akan bahas perbaikan bab 1, lalu bahas draft bab 2. Kita bicara istilah itu nanti akan diwajib revisi bab 1, baru draft bab 2. Begitulah setiap pertemuan. Tangani kasih ke akademik pasca sarjana. Nah, begini, itu dulu saya tawaran saya. Bagaimana? Apa ada tawaran masukan soal jadwal? Makasih Pak. Kalau jadwal Pak, karena gini Pak, kan kami juga di wilayah Simalungun biasanya konven hari Senin Pak. Jadi kayak hari ini saya izin Pak pada kawan-kawan. Jadi kalau Rabu Pak bisa, saya mohon Pak Rabu aja Pak. Ya silakan, Rabu nggak masalah. Nah, karena Rabu udah mulai lempang, nggak ada lagi pelayanan Pak. Ya kita sepakati Rabu. Buat nanti saya tamu Rabu, tapi sebelum apa dikasih tahu kita bertemu. Iya Pak, siapa? Supaya nanti ketika ada satu datang, saya alokasikan waktu mereka jam berapa dan kamu jam berapa. Nah, itu setiap Rabu. Oke, berarti sepakat Rabu ya? Iya Pak. Kemudian soal penulisan file-file sudah oke? Siapa? Sudah oke ya. Baik. Nah, kemudian soal kalau saya baca ini perbaikanmu ya, perbaikan tesismu. Nanti setiap judul ini karena sudah mulai kita menulis ya, mulai menulis berarti seminar proposal ini akan berubah menjadi bab 1. Satu, ini tidak ada pendahuluan di bab 1. Masih ada pendahuluannya, nanti dihapus lagi bab 1 ini pendahuluan. Jadi nanti dia menjadi memang telah menjadi bab 1 pendahuluan, tapi bukan pendahuluan seperti yang ini, yang di sini seperti pendahuluan. Tapi kalau ini isi pendahuluan, memang pendahuluan dari bab 1 itu nggak apa-apa. Halo, Mas Bang. Hari Minggu deh. Oke. Jam 2 lu mau masukkan? Oke. Mau di share lokasi Abang Hani dah. Asa dulu alami usian Bang. Oke. Melatih modal. Yo, suara.
Nah, itulah nanti yang harus kita ikuti sehingga penulisan selanjutnya sudah benar-benar apa namanya baik ya. Misalnya begini, nah bab 1 pendahuluan. Jadi setiap judul, baik mulai dari kata pengantar nanti atau daftar isi, setiap judul sampai ke pustakaan, judul itu haruslah font 18. Dia font 18. Dan baru tiba dia spasi 3 ke bawah kan, baru nanti satu latar belakang. Nah, kalau ini font 14. Selalu begitu nanti. 1, 2 juga 1, 3 dan sebagainya. Selalu begitu aturannya. Supaya jangan nanti bolak-balik di situ kita membahas. Kalau dia sudah bab 2, misalnya ini menjadi tinjauan teori, tinjauan pustaka misalnya, sama. Nanti ini 2, 1, 2, sama. Ini font 14. Itu seterusnya. Jadi harus punya format ya. Lalu tetap dia harus Times New Roman, Times New Roman hurufnya, jangan berbeda-beda hurufnya. Ini supaya sejak awal tetap kita sepakat dengan itu, supaya jangan berulang-ulang nanti kita bahas itu. Kalau suka kopi atau manis? Suka sekali Pak. Ya suka sekali ya. Kopi atau manis? Kopi apa? Kopi. Ini guru apa? Ini tawar. Tawar susu gurun. Satu bulan. Tapi ini kopi Spiro yang masih bukan bubuk halus ya, ini bubuk apa namanya, kasar koktong. Kalau di Jakarta Center ini koktong, bubuk yang masih kasar. Bapak suka kopi? Ya. Tapi kemarin masih ada dikasih si Pak Tony kopi aren namanya, itu masih habiskan. Kalau saya Pak, kopi favorit saya beli pakai kulit dari manis itu Pak. Campur. Iya Pak. Ini tak pakai gula lagi. Bisa. Tapi sedikit. Oke, silakan minum ya. Nah, itu nanti soal di atas ya, catatan kaki. Dan memang kalau soal catatan kaki nanti saya tidak bisa komentari karena kalian pasti masih menggunakan manual kan, belum memakai Mendeley kan, belum menggunakan program Mendeley, sehingga ya tetap kita akan mengikuti manual konvensional. Tapi harus diingat nanti kalau kita pun menggunakan program Mendeley manual yang bukan Mendeley, harus konsisten menulis nama
nama percetakan harus konsisten. Kadang-kadang memang di sini mahasiswa sering, supaya jangan nanti berulang-ulang itu saya sampaikan, karena habis energi juga dan waktu bicara soal apa ini, nama percetakan. Kadang-kadang mahasiswa bikin begini, BPK BM, BPK Mulia, BPK Mulia. Di mana yang benar? Jadi semua dipakainya. Di catatan kaki nomor 1 dia buat yang di atas, catatan kaki nomor 2 dibuat ini, catatan kaki nomor 3 ini. Jadi itu tidak konsisten. Jadi yang dibutuhkan dalam menulis apa itu harus konsisten. Konsisten aja. Kalau mau pakai ini sampai habis silahkan. Kalau mau pakai ini sampai habis silahkan. Tapi harus konsisten. Satu dipakai. Tapi kalau ini tidak boleh dipakai karena ini tidak baku. Ini. Mengapa ini ada garis strip? Itu karena GM-nya disingkat Gunung Mulia. Tapi kalau sudah dipanjangkan tak usah pakai ini. Sehingga ini tidak direkomendasikan. Jadi hanya 2 ini. Tapi konsistenlah menggunakan. Kemudian kalau kekonsistenannya, kalau sudah pakai BPK huruf kecil seperti ini, BPK Gunung Mulia, maka nanti kalau percetakan lain pun harus huruf kecil. Kanisius. Nah, gitu. Jangan ini sudah huruf kecil, lalu di sini dibuatnya Kanisius. Ini tidak bagus, tidak konsisten namanya. Baru harus dihindari dari setiap nama percetakan, jangan buat yayasan, kemudian CV Sinarta atau PT BPK Gunung Mulia, jangan usah buat ini PT yayasan CV, tidak usah dibuat ini. Nah, misalnya kalau ada yayasan Obor Indonesia, nggak usah buat yayasan Obor Indonesia aja, nggak usah ada yayasan. Atau ada disebut dengan yayasan Bina Kasih, yayasan Bina YK, yayasan Kasih, Bina Kasih, nggak usah buat yayasannya, langsung aja sikap YK. Atau yayasan penginjilan Indonesia, Yaperin aja, terus Yaperin, tak usah buat yayasan. Nah, percetakan itu harus menghindari ini, jangan ada yayasan, CV, PT. Baru setiap akhir kalimat selalu pakai titik. Misalnya BPK Gunung Mulia tahun 1995 kurung halaman 167 titik. Sini harus pakai titik. Setiap akhir kata titik, singkatan titik. Ini penting. Sebenarnya ini sudah selesai di S1 dan atau di metodologi penelitian ketika kalian menulis. Masuk ada metodologi penelitian kan? Di kemarin sudah harus final itu. Tapi terkadang tahu saya apa dipelajari metode penelitian kemarin. Ini harus jelas di sini, jangan berulang-ulang nanti kita mau berbicara soal ini. Dan masih banyak lagi soal penulisan yang lain, tapi tidak mungkin saya jelaskan satu persatu itu, karena saya anggap sebenarnya sudah selesai itu di mata kuliah metodologi penelitian. Baru terakhir soal yang penting dalam penulisan tesis ini nanti ke depan harus mendapat perhatian. Karena ini membedakan S1 dengan S2 ialah soal metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu sangat penting. Jadi bukan metode penelitian, metodologi. Yang membedakan S1 dengan S2 ialah soal metodologi penelitian. S1 kalau dibuat metodologi penelitiannya tidak bagus, tidak apa-apa, maklum, karena S1 itu masih deskriptif, dia hanya menggambarkan sedikit dari pemikiran orang.
Tapi kalau sudah S2 dia bukan lagi deskriptif, tapi dia sudah masuk analisa kritis, sudah masuk pada metodologi penelitian. Jadi itu yang harus tajam. Metodologi penelitian itu apa? Sebenarnya yang paling yang di kampus-kampus yang digunakan ialah kualitatif, kemudian kuantitatif. Ada sebenarnya satu lagi campuran antara kualitatif dan kuantitatif, tapi dalam penulisan tesis jarang digunakan karena membutuhkan waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun menggunakan metodologi itu. Waktu kita menulis hanya 9 bulan, jadi tidak mungkin menggunakan metodologi kuantitatif campuran. Nah, kalau kita gunakan ini, maka harus kita menyadari apa perbedaannya kualitatif. Kalau alat pengumpulan data ini pastilah wawancara. Kalau di sini pengumpulan datanya ialah angket atau kuesioner. Beda dia. Jadi kalau kita hendak mencari data kebenaran dari teks atau dari penelitian kita menggunakan wawancara, maka dia pastilah kualitatif. Kalau dia pakai angket, pastilah dia kuantitatif. Dan kemudian alat dari peneliti, alat dari peneliti adalah peneliti itu sendiri. Kita sendiri yang menjadi alatnya, alat peneliti itu. Kalau di sini alat peneliti ialah angket atau kuesioner tadi. Itu alatnya. Jadi untuk membuat sebuah narasi di kuantitatif ialah kita peneliti. Kalau yang membuat narasi kebenaran di sini ialah angket. Angket itulah diolah. Apakah dia menggunakan stata, apakah dia menggunakan variabel atau menggunakan nanti di sini banyak sekali jelas langkah-langkah. Kemudian dia harus punya analisa. Setiap punya penelitian ini ada analisa, ada alat untuk menganalisa data, lalu mendapatkan hasil dari penelitian. Nah, ini harus jelas. Soal library research atau field research itu sama-sama itu, baik kualitatif sama, ada itu. Cuma harus dibedakan apa itu library research. Library research itu laut lebih dalam, dia harus menggunakan banyak buku yang harus direviewnya. Makanya ada SL, Systematic Literature Review. Itu banyak sekali buku. Jadi hati-hati dengan menggunakan, jangan hanya menggunakan library research, field research. Padahal tidak dipahami apa artinya library research dan field research. Yang dua ini saja kita pahami, ya, sudah saya pikir bagus. Jadi nanti kalau ini punya sampel, kalau ini tidak punya sampel. Kemudian kalau kita menggunakan kualitatif di bab 2 nanti, berarti kita harus menggunakan kerangka konseptual. Kalau di sini kita menggunakan hipotesa. Mengapa kita menggunakan kerangka konseptual di kualitatif? Karena dia berangkat dari nihilisme. Dia tidak tahu apa yang kebenaran, dari nihilisme. Sementara ini berangkat dari positivisme. Jadi dia punya kerangka konsep dulu, karena dia tidak tahu apa itu yang menjadi kebenaran dalam penelitiannya. Dia harus menunggu wawancara dengan orang-orang berkualitas, baru nanti dia dapat jawaban. Maka dia berangkat dari nihilisme, tidak tahu apa-apa, menunggu wawancara dengan orang lain yang berkualitas. Karenanya dia punya kerangka konsep dulu. Sebelum dia wawancara kepada orang lain, dia sudah punya konsep tentang penelitiannya. Liturgi misalnya menjadi sarana untuk penelitian ini. Judul liturgi? Liturgi apa ya? Sebelumnya kajian historis terhadap liturgi Gereja Kristen Protestan Indonesia dalam pertumbuhan iman, Pak. Nah itu, liturgi itu mampu membuat pertumbuhan iman. Jadi kalau dia pakai pendekatan kualitatif, di awal sudah harus ada konsep kita bahwa liturgi itu harus mampu membuat
pertumbuhan iman. Itu konsep awalnya. Lalu bagaimana itu terbukti? Nanti wawancara. Saya wawancarai orang-orang berkualitas, mulai dari bishop, korwil, pendeta rasot, atau jemaat. Saya wawancarai. Itu nanti di kerangka konseptual. Dari nihilisme ada konsepnya tentang liturgi itu. Apa liturgi itu? Apakah dia membawa pertumbuhan iman apa tidak? Nah, saya sebagai penulis punya keyakinan bahwa dengan liturgi yang baik yang dilaksanakan di GKPI mampu membawa perkembangan iman dalam GKPI. Itu konsep. Tapi kalau dia menggunakan kuantitatif dengan angket atau questionnaire, dia positivisme. Positivisme artinya tanpa melakukan penelitian pun dia sebenarnya sudah positif bahwa liturgi itu membuat pertumbuhan iman. Tapi untuk membuktikan apakah dia benar atau tidak, maka dibuatlah hipotesa. Apa hipotesa? Kalimatnya diduga bla 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 maka, atau jika bla 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 maka. Itu biasanya kalau pakai hipotesa. Diduga jika GKPI wilayah Tanah Jawa menggunakan liturgi GKPI model A, maka pertumbuhan iman GKPI tercapai. Atau jika GKPI wilayah Tanah Jawa menggunakan liturgi GKPI, maka terjadi pertumbuhan iman. Nah, diduga. Jadi positif. Ini sebenarnya sudah positif. Tanpa dilaksanakan pun penelitian itu sudah positif, pasti membuat pertumbuhan iman. Tapi harus dibuktikan secara akademis, maka dia dibuatlah hipotesanya ini. Maka nanti ditentukan sampel. Berapa sampel saya? Sampel saya sekian ribu orang. Saya akan pilih sekian ratus orang berdasarkan rumus ini dan sebagainya. Maka saya sebarkan hipotesa kepada sekian pendeta, sekian jemaat, sekian penatua. Itu nanti di bab 3. Di situ yang membedakan kita dengan S1. Harus jelas metodologi penelitian kita. Apakah kita pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Nah, kalau tidak nanti kita ditertawai orang kalau sudah dibaca tesis kita ternyata tidak mempunyai pendekatan yang jelas tentang tesis itu. Nah, jadi harus dijelaskan nanti itu, apalagi di bab 3 nanti penjelasan lebih dalam. Kalau di bab 1 itu hanya menjelaskan saya menggunakan metodologi ini, tapi kalau penjelasan tentang penggunaan metodologi nanti itu akan dibahas di bab 3. Nah itu. Nah, di sini saya lihat metodologi penulisan ialah kualitatif. Nah, kualitatif berarti nanti akan menggunakan wawancara. Nah ini, jadi di bab 3 nanti jelaskan lebih mendalam tentang apa ini. Jadi hipotesa tidak perlu. Ini kan harus ada hipotesa ini bagian E. Jadi dihilangkan karena ini bukan kuantitatif. Tapi karena ini kualitatif, maka di sini adalah kerangka konseptual. Diganti lagi kerangka konseptual ini. Hipotesa ini. Itu kira-kira di pendahuluan saya. Nanti saya akan baca ini, lalu saya akan kirimkan lagi kepada Bernardo untuk diperbaiki. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan saya Pak, untuk metodologi tadi Pak, kan kita menggunakan alat ukur itu data wawancara. Kemudian di sini saya bikin di poin yang pertama Pak, dari D itu Pak, observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data berdasarkan pengamatan langsung kepada 5 gereja GKPI yang ada di wilayah 3 sebagai perwakilan wilayah 3 atau distrik Pak, wilayah ini. Terus menurut Bapak yang saya ajukan ini 5 gereja sudah bisa mencukupi Pak? Kalau kualitatif itu bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Jadi yang diwawancarai itu apakah orang berkualitas atau orang yang sudah tahu pembahasan itu. Itunya kualitatif. Jadi bukan soal banyak ya. Jadi orang yang kita wawancara itu berkualitas. 10 orang pun nggak apa-apa. Yang penting dia berkualitas. Nah, kalau mau mewakili dia,
mewakili dari wilayah tiga wilayah terserah, tapi harus berkualitas. Jadi bukan soal wilayah itu, bukan tidak, kalau kualitatif tidak pernah bicara wilayah, daerah atau tempat. Yang selalu dipersoalkan kualitatif ialah kualitas dari orang yang diwawancara. Jadi dari satu wilayah pun terserah, tapi dia berkualitas. Daripada semua wilayah diwawancarai tapi tidak berkualitas, nggak ada gunanya. Tapi kalau mau lebih bagus itu setiap wilayah kita wawancarai orang-orang berkualitas di daerah itu lebih baik lagi. Berarti ini Pak, kan ada tim liturgi GKP. Apakah saya memang harus wawancara juga kepada mereka? Oh iyalah, karena mereka sumbernya, karena mereka yang tahu rohnya liturgi ini kan, dari mereka lah sumber utama dari informasi ini. Jadi tanyalah mereka, wawancarailah mereka, apa sebenarnya latar belakang pembentukan liturgi GKPI ini. Tentu mereka kan akan menjelaskan lebih mendalam nanti. Ya, ada lagi kira-kira? Nah, ini juga kalau saya bahas sepintas soal catatan kaki di halaman berapa ini, halaman pemberitaan firman Tuhan misalnya, banyak sekali tuh dari internet. Cara menulis dari internet tidak seperti itu caranya. Di setiap menulis sumber dari internet, dari apapun nanti, dari jurnal itu memang banyak sekali nanti saya lihat di sini tidak tahu bagaimana mengutip dari jurnal, bagaimana mengutip dari internet, itu belum selesai di sini. Tapi nggak tahu lah, saya kembali nanti bicara teknologi penelitian yang semua kalian ikuti, seharusnya sudah tamat di situ. Kalau menulis dari internet selalu mulai dari nama penulis, kemudian judul artikel, tanda petik, baru koma dalam itu kan tadi www, baru diakses pada dan sebagainya. Itu apanya? Cara mengutipnya. Jadi misalnya contoh, katakanlah misalnya jauh tuh judulnya liturgi GKPI, tanda petik dalam www.gkpipusat.com, diakses pada Rabu 10 Oktober 2022 pukul 14.00 itu contoh mengutip dari internet. Jadi tidak boleh seperti itu ditampilkan langsung linknya, karena sumber yang penting dari kita, sama penulis dari mana, apa judul artikelnya dari mana. Demikian juga nanti kalau mengutip dari jurnal, nama penulis, judul artikel, dalam, baru jurnal, nama jurnal itu harus miring karena dia sudah buku, baru nomor, tahun, halaman. Nah, jadi itu cara menulis dari jurnal. Jadi harus tahu bagaimana mengutip dari jurnal, mengutip dari internet, mengutip dari koran, mengutip dari wawancara. Di situ harus dipelajari. Banyak orang menulis informan dari wawancara pun tidak tahu. Ya. Kemudian nanti kalau sudah sampai bab 2 selesai, kita masuk bab 3. Ketika masuk bab 3 sudah masuk penelitian,
maka mahasiswa harus meminta surat dari kampus pengantar penelitian. Nah, kalau sudah punya rekomendasi dari pembimbing 1 dan 2. Jadi setelah selesai bab 2, bab 3, bab 2, maka nanti mahasiswa sudah masuk penelitian. Karena di bab 3 itu kan metodologi penelitian, itu sudah mulai meneliti ke lapangan. Nah, mintalah surat penelitian nanti dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Maka dikeluarkanlah surat penelitian. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah membuat wawancara dan langkah-langkah menyusun angket itu pun sebenarnya sudah pasti dipelajari di metodologi penelitian dulu. Nah, tapi kalau kita pelajari itu lagi nanti kan sudah memakan waktu lagi. Tapi nanti bisalah dilihat di internet bagaimana langkah-langkah menyusun. Kalau ini kualitatif tadi menyusun wawancara. Karena wawancara itu pun harus kita wawancarai dengan baik. Kalau dia wawancara kita induksi, kalau dia angket kita deduksi. Jadi apa itu induksi, apa itu deduksi harus diketahui oleh kita sebagai peneliti. Kalau induksi artinya kita memasukkan sesuatu kepada orang yang kita wawancarai itu supaya dia tahu apa sebenarnya topik yang hendak kita wawancarai. Misalnya ketika kita nanti mewawancarai seseorang tentang liturgi KPI. Nah, sebelum kita bertanya ke dia, sampaikan dulu beberapa poin tentang liturgi. Tapi bukan jangan terkesan sebagai ceramah atau terkesan sebagai orang yang mengajari, ya, bukan. Tapi kita jelaskan kepada dia bahwa sebenarnya liturgi IKPI itu punya manfaat yang besar dalam rangka menumbuhkan iman jemaat. Menurut Bapak, apakah itu benar apa tidak? Nah, dia akan nanti memberikan penjelasan begini bla bla, pengalaman dia dan sebagainya. Catat itu. Setelah dicatat, itulah hasil wawancara dan dibuat kodenya siapa dia. Kode wawancara itu. Apakah kodenya dia kita buat A itu artinya jemaat, B itu para pendeta, C itu dari sumber tim, terserah kita buat kode-kode dari pengelompokan data nanti. Di file kita sudah ada kode A berarti ini, kode B berarti ini, kita masukkan kode-kode. Kalau kita mewawancarai dia dengan tape record, kita minta izin sama dia, izin saya rekam pembicaraan kita. Kalau dia tidak mau direkam, ya tulis, nanti pulang dari wawancara itu tulis. Nah, kemudian setelah kita buat wawancara itu, supaya bisa berjalan wawancara dengan baik harus ada daftar isi. Daftar isi wawancara itu harus ada. Kita mau mewawancarai dia mengisi bab berapa. Misalnya mengisi bab 4, poin apa, poin 1, poin 2, atau poin 3, terserah. Nanti maka buatlah daftar isi yang harus diwawancarai. Makanya nanti sejak awal sudah ada daftar isi wawancara kita kepada orang-orang yang hendak kita wawancarai, sehingga kita bisa sambil berjalan membuat wawancara kepada siapapun. Nanti dibuatlah daftar isi wawancara kita. Daftar isi ini bukan daftar isi tesis, bukan daftar isi wawancara. Kita misalnya sudah buat bab 1 apa isinya, bab 2 apa isinya, bab 3 apa isinya, bab 4 apa isinya, bab 5 apa isinya. Kalau bab 5 nggak perlu lagi wawancara, ini tidak perlu wawancara ini. Yang mengisi isi wawancara ya di bab 3 ini yang perlu diwawancarai, mendapatkan data untuk bab 3 dan bab 4. Nah, maka urailah bab 3 dan 4 itu. 31 misalnya apa? 31, 32, 33, 34, 35 apa isinya? Demikian juga 41, 42, 43, 44, 45 dan seterusnya. Sudah ada sini. Sudah ada sini. Lalu ketika kita mau pergi ke lapangan, ini sudah di tangan kita. Wawancarai seseorang, berarti dia mengisi ini 31. Buat kode 31 wawancara
dari siapa? Tiga dua. Di laptop kita itu sudah ada 31, 32 wawancara. 41, 42 apa ini? Menjawab pertanyaan apa ini? Ini semua itulah wawancara. Jadi semua di laptop kita punya coding. Jadi kita wawancara, kadang-kadang dia ada terstruktur, ada tidak terstruktur, ada yang acak. Terserah mau mana duluan kau wawancarai, dari poin 45 atau poin 32, 31, terserah, karena kamu sudah punya kerangka tulisan yang harus diwawancarai dan harus diisi atau dicari datanya. Dibuat seperti itu. Itu namanya daftar isi wawancara. Sehingga waktu bisa berjalan cepat. Dan kita bisa mengerjakan tugas walaupun kita sedang mengerjakan bab 2, tapi kita sudah bisa mengerjakan wawancara kepada seseorang. Karena kita sudah punya daftar isi wawancara yang harus dikerjakan di bab 3 dan bab 4. Nah, kesusunlah nanti itu. Susun. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk main karena ini sudah menulis tesis. Maka di depan mejamu nanti print out lah pertanyaan penelitianmu ini. Karena setiap bangun tidur, jawablah pertanyaanmu ini. Nah, karena pertanyaanmu inilah yang akan sedang kau kerjakan selama 9 bulan ke depan. Rumusan masalah itu. Yang rumusan masalah itulah yang akan menjadi pertanyaanmu dan kau jawab sampai selesai tesis ini. Rumusan masalah. Oh, belum ada rumusan masalah di sini ya. Nah, ini ya, rumusan masalah itu tidak ada. Jadi apa yang mau dikerjakan? Rumusan masalah lah yang akan kita kerjakan. Itu yang mau kita cari jawabannya. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Kalau tidak ada pertanyaan penelitian, bagaimana kita mau menulis? Kemarin itu sudah saya tulis, sudah saya coret-coret itu. Kenapa tidak dikerjakan ini? Pertanyaan penelitian nggak ada ini. Nah, ini. Sepintas ini masih kau sudah membahas isi, padahal sebenarnya pendahuluan bukan membahas isi. Identifikasi, batasan tulisan, langsung metodologi, tidak ada rumusan masalah. Nah, kalau saya nggak salah itu saya sudah kirim kemarin itu.